Ini saya mulai dari mana ya ini? Ini banyak sekali lukisan Anda harimau ini. Ya, saya maskotnya itu flower and tiger ini. Oh. Jadi saya cocok berarti ini kan kita ada harimau di sini. Betul. Tapi ini harimau-harimauan ya. Bukan. Tapi ini indah. Seni pahat yang indah, anatominya kalau Pak Refli lihat itu sangat bagus anatominya. Iya. Jadi karakternya dapat, cuman tidak terlalu detail gitu. Iya. Itu seorang pemahatnya atau pematungnya itu udah kelas lah, berkelas lah. Ya keren ini, karena cuma dijual di anu aja di apa? Saya waktu ke Bandung sana tuh, ke apa daerah Bandung yang daerah atas itu. Oh. Tangkuban Perahu itu. Tangkuban Perahu, insyaallah. Mungkin dari kayu apa gitu. Kayu ini. Kayu ya. Ya. Kayu lebih sulit daripada gift ya. Betul. Ya. Kalau misalnya ini, bro, harimau ya. Kalau ketika Anda melukis harimau, ya, ini Anda berimajinasi sendiri atau Anda ada contoh gambar harimau? Berawal dari imajinasi. Ya. Nah, setelah imajinasi ini udah dikombin ini dengan naluri kita. Ya. Terus kita harus punya referensi karena melukis hewan ini sama seperti melukis manusia, ada anatominya. Gak boleh beda sama melukis daun atau pohon. Itu suka-suka kita. Suka-suka pemandangan gunung gitu kan, awan gitu. Suka-suka kita. Nah, tapi kalau sudah hewan atau manusia harus persis dia, ada anatominya. Anda nggak bisa melukis saya cuma mengingat-ingat doang kan? Betul. Kecuali Anda investigator, itu pun cuma sketsa. Sketsa gitu. Apa mukanya? Oh itu panjang. Apa sipit ya? Itu untuk mencari bandit. Oke, jadi misalnya gini ya. Ini pertama kali pasti Anda punya bermacam-macam foto tiger ya kan, foto harimau. Dari itu lalu kemudian Anda ingin melukis. Nah, ketika Anda melukis harimau, apa yang ingin Anda tampilkan? Apanya? Harimau itu apanya yang ingin Anda tampilkan? Pamor. Hah? Pamor. Yeah. Pamor itu kayak keris saja. Melebihi, belum ada apa-apanya keris sama harimau. Maaf aja. Oke. Oh gitu ya. Jadi harimau itu keren ya? Iya dong. Pamornya tinggi gitu ya. Mulai dari apa? Matanya, jambangnya, kumisnya, warnanya, ya kan? Belang-belangnya. Ini tidak ada duanya. Iya. Kalau singa masih banyak yang nyerupain. Singa nih, Eropa nih kan, Eropa atau Afrika. Ya, itu banyak. Kalau ini enggak. Anda pernah melihat harimau? Melihara belum. Tapi lihat langsung. Lihat kebun binatang ya. Saya sampai ke Ragunan, Bukit Tinggi, di Medan gitu ya. Terus di kebun binatang mana nih? Ragunan. Pasar Minggu. Nah itu saya juga kagum sama Pak Anies. Kenapa? Waktu musim Covid itu kan harimau Ragunan Pasar Minggu ini, itu kan kena terjangkit Covid. Beliau sebagai seorang gubernur pada saat itu, hewan aja dia hargai, ya kan? Sampai dia mencari bagaimana hewan ini bisa sembuh. Terus ditelisik lah, diteliti. Ini kenapa sih? Kok bisa terjangkit? Ada yang mati nggak harimaunya? Nggak ada? Nggak, waktu itu sembuh. Itu hebatnya. Itu gubernur kita memang hebat tuh. Pak Anies itu ada tuh masuk berita itu. Iya. Beliau luar biasa. Tapi memang ya harimau ini memang beda gitu ya. Walaupun harimau tidak bisa melawan kuda Nil. Singa, macan itu sama kuda Nil takut ya. Karena gede banget kuda Nil. Tapi harimau itu cuma di hutan sih ya memang, makanya dia bilang raja hutan ya.
Kalau singa kan di mana-mana, di gurun-gurun tuh. Nah, jadi gini Bang Refli. Ya. Nah, terutama ya di tempat kita di Sumatera ya. Itu orang itu terlihat pamor ketokohannya. Bang Refli ya. Jadi pamor ketokohannya itu tadi. Nah, cenderung dia lihat kayak Bang Refli nih. Sekarang nih, saya perhatikan. Wah, hidungnya, alis matanya, gitu kan? Telinga, cara duduk, cara bicara, ya kan? Ekspresinya. Di mana pamornya? Nah, baik dari kecerdasan tadi kan, kecerdasan kita, intelektual kita tadi kan. Nah, harimau pun begitu. Kecerdasannya yang luar biasa. Jadi simbol. Kalau di negara kita ini simbol dari power, kekuatan, keindahan. Di belakang kita ini ada lukisan harimau tuh. Kemarin juga ditampilkan beliau ya. Luar biasa yang jelas harimau. Saya pernah jual lumayan itu harga lukisan harimau. Berapa? Waktu COVID orang Belanda itu ya beli, nggak tahu ya, dirupiahkan waktu itu. 120 juta lah. COVID-19 waktu itu. Kata Anda 35 juta kemarin. Nah, itu yang singa, yang Raden Saleh. Raden Saleh. Repro, saya yang repro antara hidup dan mati. Saya bilang keseluruhan lukisan yang pernah Anda jual termahal. Termahal itu. Nah, dijual orang 300. Gitu, 300 juta. Orang itu kan pintar. Nah, kalau saya baru sebatas itu. I know. Jadi karena resale gitu ya, dijual orang dan ternyata naik ya. Kalau selain berapa harimau yang sudah Anda bikin? Ada sekitar 30-an ya. 30-an? Ya, Jilulung aja beli harimau itu ada 4. Siapa? Haji Lulung. Haji Lulung. Almarhum ya? Almarhum Haji Lulung. Berarti suka juga harimau nih. Dia sampai begini. Bang Refli ini ada uniknya lukisan saya Bang Refli. Cuman kok Bang Refli enggak ya? Beberapa tokoh tuh beli lukisan saya, terus agak-agak kayak kesurupan. Bener loh Bang Refli. Itu karena terlalu mendalami mungkin. Nah itu flower. Flower ya. Itu top. Saya bisa katakan lukisan bunga. Ini ada saya cerita Bang Refli. Saya ketemu seorang pengusaha cantik, kaya raya, wangi, kulitnya bening. Itu Bang Refli tahu nggak? Ketemu kalau mau keluar aja, mau berangkat ke kantornya, satpamnya aja dia nggak mau lihat wajahnya. Orang-orang bilang, sangkin tuh orang gimananya gitu. Masuk juga dia nggak mau ada satpamnya di situ. Kecuali pembantu yang di ruang khusus dia. Pengusaha hebat ini, saya nggak sebutin namanya. Artinya somse-nya itu segitulah sampai somse-nya itu cewek. Nah, diundang saya sama suaminya. Suaminya beli lukisan kuda. Nah, dia beli lukisan kuda. Nah, terus saya bawa lukisan flower. Saya udah dengar nih dari satpamnya. Ibu begini. Itu. Usia berapa itu orangnya? Waktu itu sekitar 40-an lah. 40-an. Lagi top-topnya gitu. Itu mah hebat, pabriknya banyak gitu. Nah, jadi saya kan karena udah pengalaman dari Bu Raisita Supit beli lukisan. Raisita itu mantan ini ya, mantan bintang film kita. Bintang film ya. Udah meninggal ya. Udah meninggal. Nah, saya nganter tuh ke rumahnya di Pasir Putih, Ancol tuh. Dia beli lukisan bunga. Nah, senang sekali temannya juga beli lukisan bunga. Nah, jadi ingat pengalaman saya tahun 94. Mereka beli. Nah, saya mau ketemu nih sama orang top tadi nih, pengusaha yang katanya, wah nggak mau lihat wajah orang gitu kan. Saking beningnya dia, saking cantiknya, saking kayanya gitu kan. Saya bawa lukisan ini. Begitu suaminya beli lukisan kuda, saya bawa lukisan bunga, ukurannya memang waktu itu besar, ya kan, bunga, tinggi kan bunga saya ini unik. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping, 3 dimensinya. Coba lihat, munculkan bunga. Lukisan bunga, lukisan bunga saya. Lalu? Jadi waktu saya itu
Nah, suaminya tawarkan kopi. Lukisan bunga udah saya keluarin. Dia ngelihat nih. Iya kan? Dari balik pintu lah gitu. Yeah. Setelah itu dia bilang, Pi, tambahin susu. Pak Fadli. Nah, saya dipanggil Pak. Tambahin susu. Ada suaranya. Dia lihat lukisan itu. Yeah. Hilang rasa sombongnya. Oke. Akhirnya dia beramah tamah sama saya. Dia beli lukisan itu. Oke. Beli berapa waktu itu? Tahun berapa itu? Itu tahun 2006. Ya. Murah sih Pak Refli. Berapa? Waktu itu diskon jadi 22 juta. Dari 25 jadi 22 juta. Oh ya lumayan. Lukisan bunga itu. Gitu. Luar biasa ya. Oke. Tapi berkepanjangan akhirnya order terus buat kantor-kantornya. Oke. Bunga cuma bunga juga? Kalau dia bunga spesial si istrinya itu. Orangnya masih ada sekarang? Masih. Masih. Oke. Jangan-jangan Leni Marlina itu bukan ya? Bukan ya? Kalau boleh ini dia memang seneng banget bunga ya. Masya Allah dari beli 1, beli 3, 7, sampai 12, ordernya puluhan. Nah itu kalau itu menteri, Pak Syarif Hasan. Oke, Syarif Hasan kan istrinya juga muda juga kan? Iya cantik juga itu. Ada Hermawi Taslim segala ini. Ya. Ada sekjen ini. Oke. Cuman belum masuk ke presiden nih. Kalau menteri-menteri, tokoh-tokoh, tokoh politik, menteri, bupati, wali kota, termasuk Bima Arya. Oke. Datang ke apa namanya? Galeri saya di Bogor. Ya. Pernah beli juga? Pernah. Oke. Wah banyak juga Anda koneksinya dan orang-orang politik ya? Ada nomornya biasanya. Saya nggak pernah, kalau orang Sunda bilang nggak pernah cenah. Cenah itu katanya saya pernah jual lukisan ke siapa, katanya saya pernah kenal siapa. Nah saya langsung ada nomornya. Pak Refli ini unik kalau lukisan. Nyari nomor kan gampang sekarang, ada grup-grup itu ya. Iya Pak Refli ini ada keunikan tentang lukisan. Lukisan ini Pak Refli tidak bisa diulang. Tapi saya saksikan ya, entah itu private apa enggak, memang beliau punya nomor Anies Baswedan dan Anies itu pernah ngasih nomor itu ke saya, katanya itu nomor khusus katanya. Tapi kalau khusus ke 1.000 orang nggak khusus lagi. Begitu saya cek sama nomornya. Sama kan, saya kan. Ada videonya beliau tanda tangani lukisan saya, berkunjung ke saya. Oke. Tapi nanti kita ngobrol politik jadinya. Enggak apa-apa. Ngobrol politik kenapa? Saya tahu strategi ini Pak Refli. Hah? Yang mendatangkan Pak Anies ke Sukabumi, Cianjur itu saya. Oke. Tapi kita fokus ke lukisan dulu ya. Betul. Kalau bicara tentang politik nanti orang tanya ini siapa nih Fadli Basayev. Tapi Anda katanya udah pernah ke Poso segala. Ambon. Oh Ambon. Betul. Waktu kerusuhan Ambon ada di sana? Ada. Tahun berapa itu? 99 akhir. Oh itu masih ngelukis? 2000. Oh saya memang pelukis dulu. Itu lagi duit saya lagi banyak-banyaknya jual lukisan. Oh jadi ke sana? Iya saya berangkat. Kan saya punya guru. Berangkat berjuang sana? Iya. Tujiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Oke. Saya nggak bisa lihat apa orang hidup semena-mena. Iya. Ya orang membantai orang begitu. Keadilan. Jadi terus, Anda berarti ada ini dong, ketemu Ja'far Umar Thalib dong? Oh itu guru saya. Ustaz Ja'far. Iya. Udah meninggal sekarang ya? Udah. Almarhum. Meninggal muda dia. Enggak lah. Saya berapa meninggalnya? 60-an. Ya tak, maksudnya 60-an enggak terlalu tua kan? Iya. Oke, Ja'far Umar Thalib. Jadi ada bolong-bolong peluru segala Anda? Tapi kalau itu sih memang ada. Cuma nggak boleh diceritakan kalau di dalam hadisnya itu nggak boleh. Iya, jangan dilihat. Tapi Anda pernah kena peluru? Ada. Oke. Di Ahuru waktu pertempuran Ahuru Moncengke. Oke. Itu awalnya. Jadi berarti Anda bisa pistol juga, senapan dulu. Oh, dulu. Tapi begitu selesai jihad ya kita ya pelukis lagi, yang jadi guru-guru lagi, mahasiswa kan kita alirannya beda. Jadi ketembak betul itu. Maksudnya ketembaknya itu peluru itu bersarang atau peluru itu bersarang? Iya itu hadisnya nggak boleh terlalu dalam Pak. Oh ya oke. Oke, that's okay. Luar biasa ya Anda ya.
Ibu saya itu sampai nangis. Saya di surat kabar, Laskar Jihad itu kan ada surat kabarnya Pak Refli, seminggu sekali ya. Nah itu ibu saya nangis-nangis di Jakarta. Dapat kabar bahwa saya itu meninggal. Zulfadli itu wafat dalam pertempuran Ahuru. Oke. Ahuru itu dekat rumah ya, Zulfadli Basayev. Nah ibu saya nangis-nangis. Nah alhamdulillah 1 minggu kemudian boleh nelpon. Nah, saya waktu itu komandan di atas. Tapi sempat koma, enggak? Enggak. Itu seperti rasa digigit semut. Oke. Benar itu di dalam hadis Alkitabul Jihad menjelaskan di surat Al-Anfal juga. Iya. Luar biasa Anda ya. Situlah agak-agak ngerti sedikit politik lah. Oke. Tapi itu berapa lama itu waktu jihad di sana di Ambon? Saya 11 bulanan. Oke. Daerah-daerah yang saya tempati itu tugas saya waktu itu Kebon Cengkeh, Ahuru, Asten itu. Akademis Sekolah Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, ada tuh di Ambon. Oke, kita balik lagi ke lukisan Anda ya. Coba kita tampilkan satu. Anda misalnya gini. Kalau Anda ingin menjual lukisan itu, mana dulu yang ingin Anda tampilkan? Misalnya lukisan apa? Ini harimau dulu. Harimau yang depan ini? Iya, harimau. Coba harimau ditampilkan. Harimau lagi. Nanti kita tes, maksudnya gini. Ini RH Channel ini kan memang bukan bidang di sini ya. Tetapi maksud saya, kita nanti coba kita diskusikan berapa harganya. Dan siapa tahu nanti kapanpun orang nonton ini, wah saya mau beli, lumayan juga kan? Betul. Mana jadi coba harimaunya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nih harimau. Oke. Ini ya. Betul Pak Refli. Oke, nah ini kita udah tampilkan. Ini kapan Anda membuat lukisan harimau ini? Sebenarnya ini saya lukis ada 8 bulan yang lalu. Oh, 8 bulan yang lalu. Ini harimau di mana ini? Ini ceritanya harimau berada di hutan ya? Indonesia. Oke. Lihat detailnya. Oke. Detail harimaunya sama hutannya. Mulai dari batang kayu, urat-urat kayunya. Itu terus semak-semaknya, perdu-perdunya. Bahkan ada batang kayu yang sudah lapuk. Jatuh itu di bawahnya itu. Terus ada yang bolong, terus dia berlumut itu hijau lumut. Terus ada itunya tumbuh jamur. Itu menandakan Republik Indonesia, suburnya negeri kita. Oke, ini di pinggir air. Ada ininya, ada bayangan dia. Oke, nah ini waktu Anda melukis ini, Anda ngambil potret harimau di mana? Ini ada gambarnya begini, ya, ada fotonya begini, atau Anda cuma ngambil pattern harimaunya, lalu sisanya imajinasi saja. Pattern aja. Oh, patternnya ya. Setelah itu berimajinasi. Oke. Jadi harapan saya begini Pak Refli, Indonesia ini harus dilindungi, ya, dari orang yang kuat, hebat, giginya bertaring, tajam, kuat. Terus harimaunya tampilkan harimau ini. Jadi hutan kita yang begitu suburnya harus dijaga sama ada pemimpin yang seperti ini. Oke, itu filosofinya. Filosofinya. Jadi pemimpin yang kuat. Ya. Oke. Untuk melindungi hutan kita, kan hutan kita sekarang dijarah. Dijarah sama asing, dijarah sama lokal juga, pengusaha-pengusaha. Jadi hasilnya kemana? Itu. Nah, jadi nih harimau ini harus ada ini tokoh asli bangsa kita untuk melindungi hutan kita yang subur tadi. Oke, good point. Oke, ini dimensinya berapa kali berapa ini? Ini ukurannya 130 kali 180. 130 cm kali 180. Oke, 1,3 dikali 1,8 meter ya. Oke. Sebelum saya tanya harganya untuk dijual misalnya,
Anda kalau menentukan harganya tuh gimana caranya? Pakai feeling aja? Oh enggak. Enggak. Nah, kan ada kalkulasinya, penilaian terhadap karya tadi. Siapa yang nilai? Kurator. Pertama ya saya dong. Oke. Ya. Nah, saya kan tahu saya ini bagaimana. Oke. Saya lukis ini tingkat kesulitannya di mana, ya. Oke. Dari tingkat kesulitan, waktu. Nah, terus pencapaian sampai mana nih pencapaian dari lukisan ini? Contoh dari harimaunya, ekspresinya, dapat semuanya, detailnya, terus backgroundnya. Anda puas dengan hasil ini? Oh, ini saya sangat puas. Oke, ini sangat puas ya. Makanya Anda pamerkan kemarin juga kan? Betul. Oke, berapa Anda kalau misalnya Anda hargai lukisan seperti ini? Ini saya hargai di angka 100 jutaan. 100 juta. Luar biasa memang lukisan ini memang harga itu unlimited memang ya. Tergantung kita bagaimana kita meletakkan harganya. Jadi ini 100 juta ya. Itu ada diskonnya dong. Ada. Saya kasih diskon, nanti bisa kontak saya. Oke. Jadi kalau kontak Anda di berapa? 0853 20 27 24 99 ya. Nanti ya ini kan bulan Ramadan ya, bulan berkah ini kan. Nih 10 hari pertama itu apa? Berkah ya? Berkah. Iya. Dokter udah tidur. Nah, karena berkah Pak Repi bulan Ramadan, saya itu saya punya anak yatim, terus tinggal juga terkadang di yayasan yatim dan fakir miskin di Sukabumi. Nah, insya Allah dari penjualan lukisan saya, ada juga yang Masjid Al-Aqsa ini ya. Nah, itu uangnya biasanya, itu yang saya nikmati itu hanya 30-40%. Oke, sisanya akan disalurkan ke itu ya. Ke yayasan yatim piatu dan saya langsung termasuk ke petani-petani yang lagi ngeluh harga pupuk mahal. Oke. Ini kok enggak enggak Anda tanda tangan nih? Nah, ini lukisan belum selesai. Oh, belum selesai? Belum selesai 100%. Yang Anda tampilkan ini belum selesai? Belum selesai. Nah, di mananya yang belum selesai? Nah, jadi gini, kalau di harimaunya udah dapat belangnya, apanya semuanya, ini alis harimau itu, di alis matanya itu ada bulu, keunikannya. Ada bulu. Nah, 3 kanan, 3 kiri, itu belum. Itu. Oh, itu kiri, detailnya ya? Kiri kanan, detailnya. Kalau untuk backgroundnya udah dapat, semuanya udah dapat. Oke, kenapa Anda nggak selesaikan? Jadi gini, ke tokoh yang tadi yang saya harapkan, bukan saya ini terlibat politik. Jadi gitu sih dia gitu. Jadi saya tadinya kan saya ini mencontohkan seorang figur gitu, figur tokoh pemimpin di Republik ini gitu. Oh ya, I know. Nah, jadi tertunda. Jadi itulah orang seni begitu, Pak Refli. I see. Jadi moodnya hilang. Moodnya hilang. Awalnya wah ini maung ini kan. Ya tapi udah jadi ini berapa persen gitu. Cuman mau finishingnya begitunya ternyata, kau gitu. Aku kira aku kira angin yang mendesir ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir ternyata hanya kucing rumahan. Masya Allah. Nah, itu sebenarnya pantunnya Tifatul Sembiring yang mengkritik seseorang, tapi rimanya saya benerin. Dia awalnya mengatakan aku kira angin semilir, nggak cocok kan? Harusnya aku kira angin yang mendesir, ya kan? Sama karena singa padang pasir. Singa padang pasir ujungnya, kan? Singa padang ternyata pasir. Ternyata hanya patahnya dahan. Ternyata cuma patahnya dahan. Kucing rumahan. Kucing ya kan? rumahan. Sirhan ya ujungnya ya. Itu. Pantun lah ya kayak orang kita di Sumatera ya. Pantun ya kan. Oke. Saya bisa bikin pantun Fadli ya.
Mirip-mirip juga sama Zon. Ini Zul Fadli. Kalau sana Fadli Zon udah jadi menteri kesenian tuh dia. Oke, jadi saya bikin pantun buat Fadli ya. Pagi-pagi makan duren. Oh, betulan sakit perutnya. Aku suka duren. Oh, suka duren. Pagi-pagi makan duren ya kan. Kemudian Zul Fadli memang pelukis keren. Alhamdulillah. Tapi bisa dipanjangin ya. Bisa dipanjangin ya. Pagi-pagi pagi-pagi makan duren, sambil melihat sungai tanpa arus, ya kan? Zul Fadli memang pelukis keren. Mudah-mudahan berjuang terus. Amin. Subhanallah. Pak Rifli, ya? Saya pernah diajarin pantun sama Pak Surya Paloh. Ya. Kalau bisa bikin pantun deh. Iya, dia kan jagonya sastra puisi. Oke. Cuman waktu itu candaan, saya masih kecil kan, saya dulu ini marketing. Sorry, saya perbaikin 0853 2027 2499 ya. Betul. Oke, silakan. Teruskan. Nah, jadi mirip pantun tadi. Saya habis menang lomba gambar. Ya kan? Nah, saya kan dapat tugas, dia kan bikin koran baru namanya Prioritas. Nah, kalau nggak tahu 86-an lah. 83 itu. Nah, itu tempat cetakan lempengan itunya dulu masih dicetak pakai baja apa sengnya itu disimpan di rumah saya. Kakak saya Zulkifli, sekretaris Pemuda Pancasila Kota Medan. Beliau kan PP dulu. Kita manggilnya Bang Surya. Gitu kan. Nah, jadi saya itu mengayuh sepeda, nebar-nebarin tuh ke toko-toko China lah gitu kan, kirim pokoknya main lempar, mau beli mau enggak, yang penting kirim seminggu sekali, nanti ada yang ngambil tuh uangnya. Nah, saya pakai sepeda, saya dapat gaji itulah buat saya ngelukis. Nah, waktu saya lomba, nah mereka habis ngobrol-ngobrol politik apa semua, Pak Arto mau datang ke Medan waktu itu di Tanah Lapang Merdeka, kumpul tuh tokoh-tokoh Pemuda Pancasila. Saya menang lomba pada saat itu, dikasihlah pantun, tapi ternyata candaan. Pantunnya apa? Saya ikutin. Bercanda dia rupanya, ngeledek lah. Bukan ngeledek, apa, dia candaan anak-anak udah. Nah, jeruk purut berkerut-kerut. Ada lomba kan 17 Agustus. Ini jadi saya tampil pantun ini. Kalau dimakan, aduh sakit perut. Udah sampai situ aja. Udah kau baca itu aja, nanti kau menang di lomba. Orang pada ketawa-ketawa semua. Itu SD saya kelas 4. Nah, dari saya bisa bikin pantun lagi. Maka apa tadi ditambahan lah ya sedikit ya. Pagi-pagi makan duren, ya kan? Makannya bareng sinden. Wah, lukisan Zul Fadli memang keren. Mudah-mudahan dibeli presiden. Amin, amin. Nah, Pak Refli, ini kalau jadi dari Medco Energy ini mau sponsori saya pameran, insya Allah memang Pak Presiden yang mau buka. Harapan. Tapi Anda jangan terlalu sering tuh ngomong presiden, karena sekarang kita lagi feeling guilty nih. Oh ya, siap-siap. Harus dong, harus dikritik. Bukan feeling guilty, apa bad mood lah, bad mood ya kan. Gitu. Kalau dengar apalagi bilang hidup Jokowi, waduh kacau. Itu. Oke, next lukisan berapa lukisan yang Anda ingin tampilkan? Ya, untuk saat ini ada 17 lukisan. Allahu Akbar. Sekarang ini di sini. Next lukisan apa berikutnya yang Anda harimau lagi? Ini yang ditandatanganin Pak Anies Baswedan. Oke, harimau lagi ada. Itu harimau. Ada. Harimau lagi coba. Ini ditandatanganin Pak Anies Baswedan ada di situ. Ya. Coba. Ini yang sambil di ini kan ya, yang ini ya nanti ya. Sambil ini. Nah, ini kapan Anda bikinnya ini? Nah, ini sudah jadi ini. Ini sudah, kalau itu sudah jadi, sudah tanda tanganin. Pak Anies tanda tangan, saya pun sudah tanda tangan. Nah, itu sekitar sebelum Pilpres. Oke, sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Berarti 2024. 2024 Januari. Pilpresnya Januari. Pilpresnya Februari. Nah, saya Desember. Desember. Awal ngelukis itu. Oke. Pada saat itu memang lagi musim hujan. Anda puas dengan ini lukisan ini? Oh, ini sangat puas. Oke.
Ini berapa Anda jual ini kalau ini? Ini saya jual di angka 70 jutaan. 70 jutaan, oke. Kalau mau diskon nanti langsung hubungi yang bersangkutan. Siap. Nah. Saya kan udah bilang ya, saya mau bantu orang-orang yang mau berniaga di bulan suci Ramadan ini ya. Tapi bukan sayang ya, esok lusa saya udah jalan ke ini. Tapi tetap bisa nanti melalui staff di sini ya. Staff di sini. Jadi kalau terima kasih nih Pak Refli. Ya, santai-santai. Oke, next lukisan apa lagi yang Anda ini ingin tampilkan? Harimau lagi? Sama, ini harimau. Ini yang masterpiece saya. Oh, ini masterpiece. Ini mahakarya. Ini insya Allah akan dilelang nanti di pameran lukisan saya. Yeah. Ini masterpiece, benar-benar mahakarya saya. Oke. Oh, karena luar biasa. Karena mangapnya itu ya. Ya, mangap. Tapi dan dia kan berdiri gagah. Oke. Pak Refli. Ya. Jarang-jarang. Ya, di antara tokoh ini ya, biasanya harimau kan gitu. Ya, begitu. Nunduk ya. Di antara tokoh yang Anda sudah ketemu ini, siapa yang paling suka harimau itu? Haji Lulung. Oh, Haji Lulung ya. Kalau ini berapa Anda jual? Ini saya buka di angka 200 juta. 200 juta. Oke. 200 juta ya, karena Anda anggap ini masterpiece. Ya, dimensinya berapa kali berapa ini? Ini sama, 130 kali 180. 180. Oke. 130 itu yang vertikal atau horizontalnya? Vertikal ya. Oh ya, vertikal ke atas dong. Vertikal ke atas. Orang seni kalau ngitung-ngitung KO dia kalah. Kurang jadi jago. Dia lebih horizontal ya? Ya, horizontal. Horizontalnya lebih lebar ya? Iya. Oh, ini lebih tinggi. Enggak, lebih tinggi. Vertikal ke atas vertikal. kan dia. Enggak, berarti vertikal. Vertikal. Ya, vertikalnya yang 180 ya. Vertikalnya 180, luar biasa ya. Oke, next apa lagi? Itu plus bingkai semuanya. Itu bingkainya itu bingkai Eropa, kayu open namanya, open Belanda. Oke. Kayu open jati open. Oven. Kalau oven terbuka. Oven terbuka, oven. Iya. Oke, next mana lagi? Apa lagi? Ini yang repro, ini banyak nih. Ini sebenarnya Pak Fadlizon. Nah, repro ini berapa biji? Ada lagi ya? Ini yang kedua. Yang kedua, oke. Coba. Ada ini sekarang. Coba perkelahian dengan singa. Coba. Ya, perkelahian dengan singa. Ya, antara hidup dan mati. Ya. Dari reproduksi dari karya lukisan Raden Saleh. Oke. Nah, ini ukurannya. Ya. 200. Ini horizontal ini kayaknya ya. Ya, ini horizontal. Ya. Melebar 260 cm. Ya. Kali 140. Oke, lebih gede ya. Iya, lebih gede. Tapi memang ya, lukisan itu kalau cuman katalog aja kelihatan megahnya nggak kelihatan ya. Betul. Tapi begitu langsung buat, apalagi sudah dibingkai ditaruh di dinding museum apa itu baru keren. Itu pamornya di situ. Pamornya di situ. Gitu. Kalau cuman di gambar-gambar begini aja orang lihatnya kayak potret aja. Betul, gitu. Pak Refli. Oke. Ya. Ini berapa yang Anda perkelahian dengan singa dah tadi? Berapa Anda hargai? Ini sekarang saya hargai di angka 250 juta. 250 plus juta. Bingkai klasik Eropa terukir. Oke. Itu kayu apa itu bingkainya? Kalau itu kayu jati lokal. Oke, tapi maksudnya ukiran Eropa. Ukiran Eropa, bunga. Gaya ya. Ya, 4 kembang sudut. Iya, gaya Eropa ya. Eropa itu. Oh, kalau jati sih asal jangan kena air. Coba lihat detailnya dong. Detail mulai dari anatomi si singa, ekspresi, ya kan, urat-uratnya, otot-ototnya. Ini siapa nih yang berkelahi ini? Itu Habib ini bukan? Itu Habib itu. Luar biasa. Itu melambangkan perlawanan terhadap penjajah. Tadi ada? Hah? Gambarnya ada? Nanti bisa dilihat lagi ya gambarnya perkelahian dengan singa ini. Nah, berikutnya apa? Nah, ini keluarga bahagia. Oke. Kuda. Jadi seorang ibu dan bapak ya kan membawa anaknya makan di rumput yang hijau, ya kan? Terus ada sumber kehidupan, air mengalir.
Oh, Sangat bagus tuh, perutnya gemuk gitu si anak, ya kan, si ibu, si bapak. Jadi si kuda itu. kenapa Anda nggak nulis? Kan yang terkenal kan kalau kuda itu kalau nggak salah Raden Saleh, Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Basuki Abdullah ya, yang kudanya lagi kayak itu lagi kuda pacu gitu top, lagi, itu hebat. tapi liar, nggak ada pelananya ya kan. Betul, Liar. Masya Allah. Itu yang paling masterpiece dari Basuki kayaknya. Basuki Abdullah. Lukisan kuda ya. Anda mengaku itu bagus ya? Kuda? Bagus. Bagus. Karena ini berbeda banget nih kuda ini sama kudanya Basuki Abdullah. Ya, nah di sini kan saya tidak mau menampilkan kegarangan. Oke, tapi kebahagiaan. Kebahagiaan. Harmonis. Ya kan? Tapi subur makmur. Ya kan? Jadi filosofinya Anda hidup dalam sebuah dunia yang harmonis ya. Harmonis. Ayah ibu dengan satu orang anaknya. Kayak Cina dong satu orang anak. Oke, next. Tadi perkalian dengan singa sudah. Nah, ini baru keren. Sekarang kuda itu. Nah, ini kuda yang mirip-mirip nih Basuki Abdullah. Betul. Coba lihat. Jadi 8 ekor kuda. 8 ekor itu tanda Prabowo banget nih. Nah, Prabowo kan saya sebenarnya dulu orang yang mati-matian mendukung Prabowo. Mulai dari 2014. 2019, nah sampai saya pernah ciduk lah. Oke. Ciduk, waktu itu pertama ini senior saya, Dr. Sri Bintang Pamungkas, ada foto-fotonya saya sama dia. Terus Ahmad Dhani, Profesor Egi itu kan, guru saya tuh, bareng-bareng. Kena lah saya. Cuman saya beberapa hari doang. Oh sih, karena biasanya itu untuk diselamatkan aja biar 3 hari. Biar gitu. Tidak ada eskalasi. Nah ini kan? Kalau bahasa Cinanya mau ta cetung. Apa ini? Filosofinya bekerja keras. Oh. Mau ta cetung. Ini tahun berapa anda bikin lukisan ini? Ini sebenarnya saya lukis 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun masih yang saya lalu. Koleksi ini. Berapa dimensinya berapa kali berapa nih? Ini 120 kali 270 cm. Oke, jadi ini horizontal ya? Ya, horizontal. Oke. Nah, berikutnya ini pemandangan ya? Ya. Saya terus terang kadang-kadang kalau lihat pemandangan ini ilfil karena pemandangan ini banyak sekali dijual di kaki-kaki 5 dulu. Lukisan pemandangan itu. Betul. Itu pertanyaannya Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang membedakan yang dijual di kaki 5 itu yang menurut saya stereotype ya dengan pemandangan yang Anda bikin ini. Itu satu. Walaupun saya sudah lihatnya ini beda. Yang kedua, ini Anda imajinasi sendiri atau ada prototipe gunung atau daerah mana ini? Nah, kalau gunungnya ini kan Gunung Salak. Oke, Gunung Salak. Indah Angker di Bogor. Gunung Salak Bogor, bukan Gunung Pangrango ya. Pangrango Cianjur. Nah, Gunung Salak ini kan saya kan sampai mau melukis seindah ini. Gitu. Saya jadi telusuri, bawa mobil, bawa makanan, bawa payung, sketsa. Iya. Tapi ini gunungnya bagus. Suasananya saya ambil. Awannya lagi gimana gitu ya. Coba hembusan awan itu seperti bergerak Pak Refli kalau lihat lukisan aslinya ini. Iya. Nah, cuman saya ambil ada pohon-pohon flamboyan itu. Ya, nah itu mulailah Pak Refli bilang apa tadi? Memberi aksentuasi yang indah lah, tambahan-tambahan tadi. Nah, saya lukiskan begitulah indahnya pemandangan alam kita di Bogor ya khususnya ya. Oke. Tapi ini sebenarnya terasering apa-apa memang ada. Ada ya. Ada kerbaunya pun ada. Pohon kelapanya ada. Indah sekali itu Pak Refli. Kalau lihat aslinya Pak Refli menyejukkan. Ditaruh tuh di ruang tamu ya. Yang kayak ini ruang tamu. Wah, kita pada saat pulang kerja mau ngopi, ngobrol. Tapi memang ya yang namanya karya seni ini dia akan terhargai di orang yang tahu seni. Betul, Pak Refli. Tapi orang itu harus di-educate, harus dididik untuk tahu seni. Sama seperti orang misalnya mana lagu bagus, mana enggak, itu kan harus dididik orang itu. Betul, Pak Refli. Jadi konsumen pun harus dididik. Iya. Saya ingat teman saya ya, dia mendapat tulisan Nipolog, lukisan Nipolog. Nipolog itu terkenal ya? Kenal. Jadi dia mendapatkan lukisan itu di warung-warung, di apa-apa, yang orang nyimpen itu ternyata lukisan asli Nipolog, dibeli ya sama dia.
Jadi banyak dia mendapatkan lukisan-lukisan nipolog itu di tempat-tempat yang tidak diduga. Itu harganya miliaran. Makanya, dan dia kantornya dia ini apa? Lukisan gitu. Lukisan nipolog itu banyak dia. Siapa itu Pak Refli? Nanti saya sebutkan. Boleh lah itu. Nggak boleh saya sebutkan di sini ya kan. Nanti. Karena itu udah kolektor hebat. Iya. Pengusaha hebat tuh udah koleksi gitu. Iya, tapi dia mendapatkan itu dengan dengan betul-betul nggak sengaja. Misalnya dia dapat di mana lagi apa gitu-gitu. Jadi lukisan itu bukan di galeri di apa, tapi di kaki-kaki 5. Orang nggak tahu bahwa itu lukisan Nipolog gitu. Wis mahal. Berapa biji dia dapat itu? Karena dia tahu dia itu beli. Temennya Pak Refli yang penyanyi hebat itu, pencipta lagu, penyanyi hebat, karya-karyanya indah, kan lukisannya banyak itu. Ahmad Dhani. Iya, Ahmad Dhani. Oh ya, dia kan semua itu. Jangankan lukisan tua. Gerobok tau ya? Tahu. Lemari tua. Lemari tua itu. Oh, itu aja dia. Dia koleksi. Betul itu. Sama CS-nya juga tuh satu tuh. Sandiaga Uno. Oke. Itu orang udah kelebihan uang itu mungkin. Kelebihan uang itu ya. Makanya koleksinya aneh-aneh itu. Coba berikutnya lagi. Ini flower. Lo bedanya flower yang tadi sama ya. Flower coba. Flower ini nih. Berikutnya flower. Jadi gini. Agak cepet ya. Ya, jadi gini Pak Refli. Kita juga melukis itu tidak, kalau orang kan melukis bunga mawar satu, warna-warna pink atau tambah putih gitu ya. Nah, kalau saya itu menampilkan apa itu Pak Refli kalau bahasa Inggrisnya? Glory atau apa? Kesuburan, kemakmuran. Jadi dia ini bunganya itu banyak sampai luber. Kalau orang pengusaha Pak Refli, ya kan? Ya kan, dia itu mau dapat keuntungan itu nggak mau sedikit, jadi dia mau banyak. Jadi begitu panen si bunga ini mekar, ya kan, begitu mekar dia rangkai sampai jatuh. Kayaknya bunga ini mau mawar ya? Ini ada mawar ya, kalau bahasa Inggrisnya rose. Rose ya. Ya, bunga mawar ya. Terus ada bunga irisnya. Oke. Ini bercampur. Warna-warni begini seperti bunga. Kalau perkawinan itu ya, yang ada yang biru, ada yang apa itu. Kalau kita lihat set bunga perkawinan, saya juga heran tuh orang, dan tumbuhnya kayaknya cuma di daerah-daerah dingin aja tuh, yang warna-warni itu, yang ada warna biru apa bunga mawarnya. Bunga mawar betul. Gitu. Jadi tapi uniknya saya tadi kan nggak mau sama seperti lukisan pemandangan yang Pak Refli tadi. Banyak itu jadi ilfil liatnya. Oh banyak nih produksinya gitu. Nah tapi kalau saya itu kan pernah nggak Pak Refli lihat lukisan ini? Nggak pernah. Itu CS-nya Pak Refli harusnya punya koleksi ini tuh, yang artis terkenal itu, penyanyi terkenal itu. Ini nggak umum. Iya. Oke, next. Nggak umum Pak Refli itu. Iya. Memang nggak umum ini. Ini keren ini. Ini warnanya apanya juga keren. Saya bayangkan kalau ditaruh. Kalau ini Lili Casablanca. Oh, ini namanya bunga lili ya? Ya, lili Casablanca. Tapi sengaja dibikin agak ke atas, lalu ada bayangan bawahnya ini. Ya. Oke, di atas kaca. Ya, ada gelas ya. Ada gelas, terus ada apel 2. Ada apel 2, lalu ada bunga apa nih? Suasananya siang atau malam, jatuh itu satu bunga satu. Oh, bunga apa yang jatuh nih? Mawar itu. Mawar. Nah, ya, ini pasti malam ini. Ya, ini jadi kayak candlelight dinner. Betul, gitu. Malam hari. Jadi saya gambarkan ini romantisme. Iya. Di malam hari. Jadi ada 2 gelas. 2 gelas tadi. Tapi gelasnya itu ada gelas tinggi, ada gelas agak rendah. Itu perempuan dan laki. Laki ya. Nyampe nggak pesannya, Pak Refli? Nyampe. Romantis di malam hari. Iya. Karena ini, tapi yang ujung-ujungnya nggak bagus nih, wine. Saya kosongin. Nggak pakai itu pantulan aja. Iya. Karena benda ini kan kaca itu ada pantulan dari ininya. Cahaya. Next, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Unfortunately, saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak bisa membayangkan. Tapi Masjidil Aqsa ini yang paling memorable itu adalah yang ini ya, yang kubahnya nih. Kubah emas. Kubah emas inilah konon tempat Isra Mi'raj itu. Betul. Oke. Kubah emas. Jadi dari Isra, dari
Mekah ke apa ini? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Ya. Ini spesifik. Saya tidak kasih harga. Ya. Berapapun orang mau beli. Sorry, maaf. Tadi yang bunga tadi berapa yang Lili Casablanca itu ya? Ya. Yang mana ini? Bunga dulu ini. Yang bunga ini. Sorry. Saya tadi belum menyebutkan harga. Pemandangan tadi berapa harganya? Pemandangan? Sorry. Dari rupanya kita tidak. Nah, yang ini. Kuda ini ya. Yang harmonis tadi berapa? Kuda harmonis ini saya kasih harga di angka 60 juta. 60 juta. Oke. Kalau yang kuda binal ini? Ya, ini kuda berlari ya. The Winner judulnya ya. The Winner ya. The Winner ya, pemenang itu saya kasih harga 110 juta. 110 juta. Lalu, ukurannya tadi udah ya 120 cm. Ya, 120 cm kali 270 cm. Oke, jadi gini aja, kalau soal ukuran Sobat Era kan nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Membayangkannya, tapi intinya adalah ketika dia tertarik dengan objeknya dia bisa telepon Fadli ya. Yeah. Kalau pemandangan ini? Pemandangan ini ukurannya 140 ya kali 220 cm. Harganya bro? Harganya, harganya. Kuda berlari tadi berapa harganya? Yang mana? Yang kuda berlari? Kuda berlari tadi? Ya. Ini di angka 60 juta. 60 jutaan sama ya kuda harmonis tadi ya? Ya harmonis tadi. Pemandangan berapa? Yang pemandangan ini di angka sama 60 juta juga. 60-an juta. Nah, is flower. Yang flower ini saya kasih harga itu 50 juta. Kenapa lebih murah? Padahal lebih bagus. Tingkat rumitnya. Nah, ukurannya agak kecil dikit ini. Oke. Kecil. Oke. Jadi 130 cm kali 110 cm. Oke. Iya. Oke. 50 juta 50 aja. Juta. Lalu Lili tadi? Nah, Lili Casablanca itu di angka 40 juta rupiah. 40 juta. Nah, Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini saya mau lelang lukisan ini, ya kan? Siapapun yang beli, memang uangnya mau saya buat anak yatim di bulan Idul Fitri. Fakir miskin dan anak yatim yang nggak dapat uang zakat atau apa, jadi uangnya mau saya sodakohkan. Oke. Jadi berapapun akan disodakohkan. Iya. Persoalannya Anda mau lelang di mana? Ya. Melalui online ini nggak apa-apa. Melalui online inilah saya lelang. Jadi Sobat Era sekalian, ya kalau memang ada yang tertarik mau ini, berarti Anda buka aja penawaran ya kan ke 0853 2027 2499. Jadi langsung aja ke Fadli ya. Kalau saya tidak tahu urusan. Langsung aja ke Fadli ya. Oke. Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Nggak terasa nih kita udah 1 jam 10 menit 11 menit. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai closing statement? Nah begini Pak Refli tadi pertama kita Pak Fadlizon itu kan orang yang mencintai seni, suka sejarah, barang antik dan barang-barang purbakala, ya. Sama juga seperti Pak Hasim Joyo Hadikusumo, itu beliau suka seni, itu kan pengusaha hebat. Nah, terus kalau Pak Ahmad Dhani juga ya. Nah jadi begini, mereka yang sudah jadi pejabat tinggi, baik jadi menteri maupun anggota dewan dan pengusaha sekarang sudah menjadi orang terdekat kepercayaannya Presiden Indonesia. Sadarlah bahwa negeri kita ini indah, seniman-seniman kita ini hebat. Contoh lahirnya, terciptanya 7 keajaiban dunia, salah satunya Borobudur. Kalau di Afrika atau di Arab itu ada Mesir, piramida, atau di India itu ada Taj Mahal. Nah, mulailah tidak hanya penghargaan dengan menampilkan keindahannya. Coba seniman itu diperhatikan seperti di Belanda. Seniman itu di Belanda itu digaji. Tiap bulannya, atau terdata ya. Nah, terdata dia sebagai seniman, sebagai pelukis itu digaji per bulannya. Nah, terus tadi itu kan tingginya nilai seni dan sejarah seni itu atas perannya pemerintah.
Ini saya satu-satunya pelukis yang ngomong di sini. Di Indonesia ini, di peran pemerintah membeli, menghargai pelukis-pelukis hebat, ya, yang mencintai tanah air, ya, keindahan alam, daya cipta. Nah, itu untuk agar itu lukisannya dibeli. Nah, dibeli, diperhatikan. Fadlizon tuh. Iya, Pak Fadlizon. Harga diri pelukis dengan membeli lukisannya mahal-mahal. Iya, dikoleksinya seperti Van Gogh tadi. Kata Fadlizon, duit sopo. Negara banyak uangnya. Iya, ya, jadi untuk mengangkat apa namanya? Beli yang akan beli dana nilai seni, karya-karya dari pelukis tadi, pelukis bangsa kita. Biar kembali punya apa namanya? Karya yang monumental lah. Seperti Pak Raden Saleh tadi kan, karya Raden Saleh diakui dunia, itu lukisan Raden Saleh awalnya itu dihargai di luar negeri tuh Pak Refli. Indonesia tuh beli kesini. Jadi mereka itu ya terakhir ya, mereka itu melihat itu tentu objeknya ya, detailnya apanya gitu ya, untuk melihat itu. Tapi ada orang ya, saya pernah melihat film Mafia, dia mau cuci duit, cuci uang. Caranya dengan lelang lukisan. Lalu lukisan itu dibeli, ditawar mahal-mahal. Maksudnya biar kemudian dia bisa cuci uang kan. Wah, uangnya dapat dari lelang lukisan. Tapi yang kuratornya bilang, dia berusaha menghalang-halangi orang yang nawar, yang orang nggak ngerti. Iya, orang nggak ngerti. Dihalang-halangi. Dia jatuh ke dia lagi. Iya, gitu. Betul. Itu karena dia bilang, wah itu lukisan nggak bagus, tapi dia kemudian termakan provokasi karena gini, digoreng istilahnya. Iya, digoreng. Saya misalnya itu Mona Lisa tuh asli nggak dia di Perancis itu? Oh, asli. Itu yang di Perancis itu yang di museum apa namanya? Itu kan Louvre. The Louvre Museum. Nah, itu asli ya? Asli. Kecil kan saya lihat Mona Lisa. Itu yang aslinya atau yang repronya yang ditampilkan di situ? Asli kan pernah hilang. Pernah hilang dicuri. Nah, itu kan dari karya Leonardo da Vinci, pelukis Itali. Ya kan? Nah, dia menghadiahkan kepada Raja Prancis. Nah, terus tapi memang akhirnya saya lihat bukan keindahan lukisannya itu sendiri. Kalau lukisan perempuan tuh banyak tuh yang kayak begitu, yang indah, yang apa. Tapi memang senyumnya Mona Lisa itu, misteri di balik matanya itu yang sebenarnya yang membuat orang kemudian, Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Kalau kita lihat, makanya itu ya. Pak Refli benar-benar pencinta seni. Ya, nah maksudnya itunya yang sebenarnya mengamati. Iya, itunya. Jadi yang di luar keindahan itu, ada sesuatu hal yang menarik. Itu disebut pamornya. Senyum dan matanya tadi. Jadi dia memandangnya gitu dan senyumnya itu. Sahdu kan? Iya. Dan di situ memang di The Louvre itu memang banyak museum, banyak lukisan-lukisan abad pertengahan. Dari sisi keindahan tuh indah, gede-gede gitu. Lukisan tentang pangeran-pangeran, putri-putri, mohon maaf, kadang-kadang peri telanjang dan lain sebagainya. Tapi kenapa Mona Lisa itu yang kemudian pamornya paling tinggi? Padahal lukisannya nggak terlalu gede, itu kecil aja. Nah itu yang mungkin karena itu ada misteri di baliknya dan orang belum nggak tahu siapa itu Mona Lisa ya. Nah, contoh begini Pak Refli. Kan ada kita punya pelukis hebat ya, namanya Pak Affandi ya. Dia sampai ngajar dulu ya. Sebelum Pak B.J. Habibie itu terkenal ya di Jerman. Pak Affandi itu tahun 60-an tuh udah ngajar di Ohio University. Ya, jurusan Fine Arts seni murni. Nah, bersaing waktu itu pameran lukisan bareng dengan Salvador Dali. Salvador Dali ini yang Italia. Yang Spanyol ya. Yang dia juga seorang sutradara film. Nah, jadi harusnya menteri kita ini Pak siapa tadi? Fadlizon. Ya, saya Zulfadli, dia Fadlizon. Dia dari Padang, saya dari Medan. Harusnya belajar seperti tadi Mona Lisa, Raja. Jadi dibeli untuk mengangkat. Belilah. Karyanya Pak Affandi itu kan hebat sekali. Beli mahal seperti raja-raja Belanda. Beli lukisannya Van Gogh. Hadiahkan ke museum. Kalau nggak salah, ngangkat ini harga ini. Kalau nggak salah Affandi itu ada museum sendiri ya? Ada di Jogja. Di Jogja. Tapi kan lihat sekarang museumnya Pak Affandi.
Ya, nggak kurang terawat. Lama-lama ambruk dan Iya, lukisannya lama-lama ambruk. Dan lukisannya ya cuma menjadi kenangan aja, nanti bisa hangus tuh. Saya pernah ngerestorasi lukisannya Pak, banyak. Itu Pak Benny Huan, mantan direktur Indomobil yang dulu pembalap. Ya, Benny Huan itu tahun 1993 kan. 94 beli lukisan saya, terus saya ini seorang restorator juga Pak Refli. Bisa memperbaiki lukisan-lukisan yang udah rusak. Ya, itu saya restorasi. Dulu saya kerjasama sama Pak Buyung Bustami, ya orang Chinese itu. Dia dulu itu rekanan sama Pak Ruby Cahyadi. Bangkrut, jatuh, barangnya banyak disita di kantornya. Kan lukisan nggak tahu pemerintah. Iya, oke, sorry. Jadi Anda restorasi itu ya? Restorasi. Dokternya dari lukisan-lukisan. Berarti Anda harus punya katalognya ya untuk melihat detailnya dan tekniknya. Sampai iya. Tahu kanvasnya, cat yang dia pakai. Iya. Kalau enggak kan belang jadinya. Iya. Itu seperti cat dinding rumah aja. Enggak pernah kalau kita beli yang oplosan, ya maksudnya bukan oplosan ya. Yang memang oplos, tapi bukan dalam pengertian negatif. Ya kan kalau cat itu, kalau kita beli cat itu kan ada yang warna yang sudah ada, tapi ada yang dioploskan yang pakai mesin gitu kan. Itu enggak pernah sama. Besoknya lagi kita beli yang enggak pernah sama itu. Dinding tetap aja berbeda itu. Nah, kayak lukis itu memang saya tahu pasti tingkat kesulitannya tinggi sekali untuk restorasi itu ya. Betul. Gitu. Oke. Tadi saya mau ngomong apa bro ya? Oh, Anda seorang sketsa yang cepat atau lambat atau perlu? Saya kalau sketsa sekarang ini agak lambat. Oke. Faktor usia. Gitu kan. Nah, terus saya lebih. Soalnya kalau Anda sketsa cepat, saya nggak tantang Anda. Tapi kalau udah faktor jangan. Ya, satu itu. Terus karena biasanya orang harus punya mood kan. Betul. Terus tadi perjalanan kan kejebak macet dari Cianjur ini. Oke, luar biasa. Anda semalam di Cianjur ya? Enggak. Tadi itu perjalanan jam. Ya kalau Anda semalam Cianjur, maka Anda bisa nyanyi semalam di Cianjur. Oh iya kan ku ingat di dalam hatiku. Nah Pak Refli, tadi kan Pak Refli tanya ke saya. Pak Refli ini kan orang hebat. Pernah juga dulu di pemerintahan. Keilmuannya sangat luar biasa. Apa dong pesan Pak Refli terhadap peran pemerintah, perhatiannya kepada seniman, baik pelukis, penari maupun saya khususnya di seni lukis dan patung lah. Saya nggak punya pesan lah. Lebih baik pelukisnya sendiri yang punya Kalau saya kan kerjanya kan mengkritik. Nanti kalau saya pesan-pesan begini, pesan begitu dan lain sebagainya dipikir saya mau minta-minta lagi. Oh iya. Oke ya, sahabat sekalian. Terima kasih Bro Fadli Basayev, luar biasa. Nama Anda seperti nama orang Rusia Ukraina. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ya. Dan kalau ada berminat dengan lukisan, Anda bisa putar video ini dan kemudian ada nomor HP yang tertera di video ini. Terima kasih Bro Fadli ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Luar biasa.